Kali ini kita akan membahas tentang advokasi kebijakan publik studi kasus RUU KUHP. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari advokasi kebijakan. Advokasi sendiri adalah mekanisme kontrol terhadap kekuasaan dan juga dapat dipahami sebagai proses check and balance. Sedangkan advokasi kebijakan publik adalah proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan publik. Advokasi kebijakan merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Tujuan dari advokasi yakni yang pertama, adanya pemahaman kesadaran terhadap isu. Yang kedua, adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, adanya tindak solusi dari masalah. Dan yang keempat, adanya tindak lanjut kegiatan. Selanjutnya ada langkah-langkah advokasi. Yang pertama ada analisis. Di dalam analisis ini ada analisis masalah, analisis khalayak atau sasaran, dan juga analisis dari program. Yang kedua terdapat strategi. Nah, di dalam strategi ini terdapat penetapan tujuan, pemilihan bentuk aksi, perumusan isi pesan, pemilihan media, dan pengaturan dari sumber daya. Yang ketiga terdapat mobilisasi. Nah, di dalam mobilisasi ini perlu adanya penggunaan dari media massa, peningkatan dari pesan jejaring, dan juga pengangkatan sebuah isu atau memblow up sebuah isu. Selanjutnya masuk ke dalam langkah tindakan atau aksi. Di dalam tindakan atau aksi ini makin banyak yang terlibat, maka makin baik sebuah advokasi. Lalu terdapat tindakan bersama, dan aksi ini harus dilakukan secara terus-menerus dan juga konsisten. Dan langkah yang terakhir merupakan evaluasi. Di dalam evaluasi ini terdapat aspek yang perlu dievaluasi, yakni penetapan sasaran, perumusan tujuan, perumusan isi pesan, pemilihan saluran, peran jejaring, dan yang terakhir pencapaian sebuah hasil. Permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini adalah masalah tentang pembaharuan atau penggantian dari UU KUHP Perdata yang diduga memiliki pasal-pasal yang menyeleweng dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Terdapat banyak pasal-pasal yang tidak masuk akal dan dimasukkan ke dalam RUU ini. Beberapa pasal kontroversial tersebut yakni adalah yang pertama, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini ada di dalam KUHP lama dan dinilai merupakan warisan kolonial. Pasal ini ditakutkan dapat bersifat pasal karet dan menjadi alat untuk mengkriminalisasi warga. Yang kedua, ada pasal tentang perzinahan. Kriminalisasi perzinahan dan kohabitasi yang dilakukan oleh orang dewasa secara konsensual dan tanpa paksaan dinilai dapat mengancam privasi warga. Dikhawatirkan delik aduan terkait kohabitasi yang memasukkan kepala daerah sebagai pihak pelapor bisa memicu kesewenang-wenangan kriminalisasi berlebihan. Pasal tersebut juga dianggap mengabaikan fakta jutaan masyarakat adat dan warga miskin yang masih kesulitan mengakses dokumen perkawinan resmi. Yang ketiga, ada pasal tentang menunjukkan alat kontrasepsi. Aturan ini dianggap kontradiktif dengan upaya penanggulangan HIV. Aliansi juga menganggap pasal ini dapat menghambat penyebaran info soal alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Keempat, ada pasal pembiaran unggas. Aliansi menyantat pasal ini dikutip dari KUHP lama tanpa evaluasi terkait relevansinya saat ini. Pidana ini dinilai lebih tepat menjadi pelanggaran administratif yang diatur Perda jika memang dibutuhkan. Kelima, pasal tentang gelandangan. Hal ini dianggap berseberangan dengan UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang keenam, ada pasal tentang aborsi. Pada pasal ini dinilai dapat mengkriminalisasi perempuan korban pemerkosaan. Pasal ini juga dinilai mengabaikan fakta pada tingginya angka kematian ibu akibat melakukan aborsi. Yang ketujuh, ada pasal tentang korupsi. Pasal tersebut menuai kontroversi bagi masyarakat, dikarenakan hukuman bagi para koruptor turun menjadi 2 tahun yang paling sedikit.
Hukuman tersebut lebih ringan daripada KUHP yang lama, yakni hukuman bagi para koruptor paling sedikit adalah 6 tahun penjara. Selanjutnya ada pasal tentang santet, pasal penistaan agama, dan pasal tentang kebebasan pers dan berpendapat. Ketiga pasal ini ditakutkan menjadi pasal karet bagi masyarakat, karena tidak ada tolak ukur yang jelas bagi ketiga pasal ini. Dan yang terakhir ada pasal tentang hukum adat. Hukum adat menjadi salah satu pasal RUU KUHP yang kontroversial karena pelanggaran hukum adat yang di masyarakat bisa mendapatkan hukuman pidana. Bentuk advokasi yang terjadi di sini ialah demonstrasi terhadap penolakan RUU KUHP. Demonstrasi masuk ke dalam bentuk advokasi dikarenakan demonstrasi mengacu pada kegiatan mengorganisasikan kelompok korban dan menciptakan tekanan massa. Terdapat 7 poin tuntutan mahasiswa kepada pemerintah dan DPR, yakni mendesak undang-undang dan pembahasan ulang pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP, mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK, menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan, menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan, mendesak pengesahan RUU PKS, serta mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.